menjelaskan tentang sistem informasi toko aksesoris komputer yang akan saya buat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya. Latar belakang saya membuat aplikasi ini adalah sebagai berikut. Sebuah toko dapat beroperasi dengan baik apabila dapat menangani atau mengatasi permasalahan tentang pendataan barang yang akan dijual, barang yang telah dijual, dan barang yang sedang ada di dalam gudang atau stok. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sebuah usaha penjualan yang baik yaitu yang dapat mengatur perbendarahan barang mereka. Mereka bisa mengatur stok-stok yang ada dalam gudang mereka. Toko komputer merupakan salah satu jenis usaha penjualan yang sangat penting saat ini karena kita berada di zaman teknologi. Oleh karena itu, terkadang ada saja pengusaha pemula yang ingin membuka toko komputer tanpa memiliki pengalaman usaha yang lama. Hal utama yang membuat pengusaha pemula selalu kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka adalah memanajemen barang yang akan dijual. Ya, seperti kita tahu, terkadang mereka selalu membeli barang-barang yang memang mereka jual, namun barang tersebut masih ada dalam stok mereka. Mereka tidak tahu cara penanggulangannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami ingin membuat suatu sistem informasi yang dapat mempermudah pengusaha pemula dalam manajemen persediaan barang mereka. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tadi, saya dapat menyimpulkan masalah-masalah yang ada, yaitu yang pertama, sistem yang dapat mempermudah manajemen persediaan barang, dan sistem yang dapat memantau penjualan barang. Ya, tujuan dari sistem yang saya buat yaitu untuk membuat sistem informasi toko aksesoris komputer, membuat aplikasi yang dapat memanajemen persediaan, menyelesaikan masalah yang ada yang dialami oleh pengusaha pemula. Saya akan menjelaskan prinsip kerja dari sistem saya. Pada aplikasi sistem informasi toko akses komputer ini terdapat dua prinsip kerja, yaitu pemasukan data yang dilakukan oleh admin dan penjualan dan pengambilan data yang dilakukan oleh kasir. Untuk admin sendiri, admin bertugas untuk mengisi data pegawai, data barang yang ada ke dalam database yang tersedia. Untuk kasir bertugas untuk mengambil data yang ada apabila ada pembelian yang dilakukan. Ketika seorang admin memasukkan akun admin yang tersedia, aplikasi akan memasukkan pilihan penginputan data yang sebagai berikut. Yang pertama, penginputan data barang. Pada menu ini, admin akan memasukkan data barang yang berupa nomor barang, nama barang, jenis barang, dan harga barang. Dan stok barang, banyaknya barang yang akan yang tersedia dalam gudang kita. Yang kedua itu penginputan data pegawai. Pada menu ini, admin akan memasukkan data pegawai yang ada berupa ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan lainnya, seperti jenis kelamin, nomor HP, data-data yang bisa menopang tentang data pegawai ini. Untuk bagian kasir sendiri, kasir hanya bertugas untuk mengambil data dari database ketika terjadi pembelian barang atau pengambilan data barang, dan membuat laporan penjualan yang akan dikirim ke pemilik toko atau sang pengusahanya. Kalau di sini sih saya mengambil contohnya itu seperti kasir yang ada di supermarket. Kita bisa melihat cara mereka melakukan transaksi. Barang yang kita masukkan itu mereka data, seperti mereka lihat jenis barangnya dan mereka ambil stok barangnya. Seperti jika kita membeli barang sebanyak 3, mereka memasukkan 3 barang yang ada di barang itu ke dalam sistem mereka, dan sistem mereka akan merespon bahwa barang yang ada yang tersebut mereka ambil sudah ada 3, jadi yang di gudang itu akan dikurang lagi 3, seperti itu. Untuk user recruitment-nya, user yang dituju adalah pelanggan, yang dituju adalah pegawai atau kasir yang memiliki pemahaman dalam bidang teknologi yang tidak terlalu tinggi, yang bisa menggunakan teknologi tersebut. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan metode pengembangan sistem informasi.
yang saya gunakan. Metode pengembangan yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi adalah prototype, karena saya suka dengan metode tersebut yang bertujuan agar aplikasi dapat dicoba oleh pelanggan selama pengembangan. Jadi error dapat langsung dicek dan pelanggan atau klien juga bisa mengetahui bagaimana cara menggunakannya tanpa harus diajar lagi atau menempatkan manual yang banyak, manual yang ribet untuk mereka pelajari lagi. Adapun tahap-tahapan metode prototype berikut: pengumpulan kebutuhan. Ya, di sini kemungkinan semua jenis metode pasti ada. Klien dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format software, perangkat lunak, mengidentifikasikan kebutuhan dan sistem yang dibuat. Maksudnya di sini kita akan saling bekerjasama untuk memberikan pendapat bagaimana jenis sistem informasi yang akan kita buat, bagaimana bentuknya, apa yang ingin dimasukkan dalam sistem informasi tersebut. Ya, yang kedua, membangun prototype atau prototyping. Membangun prototype dengan membuat perencanaan sementara yang berfokus penyajian ke beberapa pelanggan. Contohnya membuat input dan output. Mungkin di sini saya akan membuatnya untuk dalam satu form itu untuk form data barang lah, karena yang paling mendominan dari sistem informasi saya ini adalah data barang. Jadi saya akan membuat data barang itu sebagai metode prototypingnya. Jadi mereka sudah bisa tahu apa yang kekurangan dari data barang ini, dan untuk kasih ini juga karena supaya bisa kita tahu bagaimana apakah pengambilan datanya sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dan kemudian ada evaluasi prototyping. Tahap ini dilakukan oleh pelanggan atau klien. Apakah prototyping yang dibangun sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan atau belum? Jika tidak sesuai, prototyping akan direvisi dengan menggunakan langkah-langkah sebelumnya. Tapi jika sudah sesuai, maka langkah selanjutnya akan dilaksanakan, yaitu mengkode sistem. Di tahap ini prototipe yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam fase pemrograman yang sesuai. Ya, di sini seperti kita tahu, kita sudah bisa membuat programnya. Kita sudah lihat bagaimana bentuk dari program tersebut. Kita sudah desain sedemikian rupa. Kalau mereka bilang setuju dengan formatnya, kita langsung ke pengkodean sistem. Ya, di sini maksudnya kita memasukkan program ke dalam sistem tersebut. Kedua, menguji sistem. Dalam menguji sistem ini kita akan melakukan hal yang sama seperti prototypingnya, namun di sini kita akan mencobanya seperti metode black box atau white box. Ya, untuk black box sendiri kita akan coba menguji bagaimana respon dari setiap komponen yang kita buat, seperti saat kita menambahkan apakah berjalan dengan baik penambahannya itu, pengurangan, penghapusan, atau penyimpanannya ke dalam database. Ya. Tahap berikutnya adalah evaluasi sistem. Di tahap ini pelanggan mengevaluasi sistem yang sudah dibuat sudah sesuai yang diinginkan. Jika tidak, maka pengembang akan mengulangi langkah 4 dan 5. Jika ya, maka langkah 7 akan dilakukan. Ya, maksudnya seperti evaluasi sistem yang pertama ini. Di sini kita akan mengevaluasi sistem apakah program dan coding yang kita masukkan itu sudah sesuai dengan keinginannya pelanggan. Jika sudah, kita akan lanjut, yaitu menggunakan sistem. Jadi kita akan sudah memberikan sistem ini kepada pelanggannya. Dan jenis seragam sistem yang saya pilih ini yaitu jenis sistem informasi pemasaran, karena kita di sini memasarkan barang-barang kita, dan sistem informasi pemasaran dan sistem informasi manajemen. Sekian penjelasan untuk sistem informasi yang akan saya buat.